Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan ulasan bersama dengan narasumber di sore hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio investasi Anda dan juga seputar pasar modal Indonesia. Dan langsung saja saya sapa Bapak Muhammad Al-Fatih yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Beliau merupakan VP Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Baik, luar biasa, sehat selalu ya Pak Fatih. Pak Fatih, ini kita lihat ya, indeks harga saham gabungan kita hari ini terkoreksi 0,18% setelah tadi penutupan sesi 1 sempat menghijau. Apa kemudian yang bisa kita cermati dari laju IHSG di hari ini? Ya, jadi di pukul 11 itu ada pengumuman ya dari Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tentang tentang tarif cukai rokok ya Pak ya? Tarif cukai rokok, iya. Nah itu memang sudah ditunggu-tunggu dari pagi hari tentang cukai rokok ini, dan pada pagi hari itu memang harga saham-saham rokok, gudang garam, HMSP itu masih naik kencang ya. Tapi kemudian diumumkan bahwa ada ada pajak ya 12,5% gitu ya. Nah 12,5% ini memang masih lebih kecil daripada wacana yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi maupun Ibu Sri Mulyani, tapi masih lebih tinggi dari perkiraan para analis gitu ya. Nah itu ternyata memang efeknya di market itu luar biasa ya, karena HM Sampurna dan gudang garam itu auto reject bawah ya, jadi turun ke level terendah yang dimungkinkan secara aturan ya 7% ya. Jadi bobot dari Sampurna dan gudang garam ini kan sangat tinggi ya di indeks kita, jadi akhirnya menyebabkan indeks kita juga ikut terseret turun. Oke, sempat positif pada perdagangan di sesi 1, tapi kedua saham ini dari sektor atau produsen rokok memang akhirnya harus bergerak melemah dan terkoreksi cukup dalam, bahkan menyentuh auto reject bawah. Apa kemudian yang bisa kita baca respon dari pelaku pasar terhadap hal tersebut, Pak Al-Fatih? Ya, kelihatannya investor besar itu mereka menganggap bahwa pajak ini lebih ya dari apa yang diperkirakan gitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan terjadi tekanan jual besar ya pada siang hari setelah pengumuman itu. Jadi ya akhirnya kan memang sudah di bawah gitu ya. Oke, jadi memang lebih besar dari perkiraan dan pelaku pasar akhirnya merespon dan terlihat dari penurunan harga saham. Dan ini berlaku di Februari 2021 mendatang. Lantas tekanan terhadap kedua emiten ini jika kita spesifikkan Pak Al-Fatih, apakah memang masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan atau memang temporer saja, singkat saja, atau hanya beberapa terakhir ini, hari ini? Ya, kalau kita lihat apa yang baru saja terjadi itu kelihatannya sih mungkin masih akan diikuti ya, karena kalau kita lihat tekanan jualnya masih besar ya di market. Support yang cukup kuat mungkin di sekitar 1.600, 15.75 gitu ya. Level itu mungkin ya akan mendekati level itu sebelum akhirnya kelihatan arah selanjutnya. Bahkan kalaupun optimis adanya satu rebound, mungkin maksimal di 17.25 ya pada kondisi saat ini. Oke, itu untuk HM Sampurna ya Pak Fatih ya? HM Sampurna, ya betul. Oke, kemudian jika kita lihat gudang garam sendiri, view-nya? Ya, kalau gudang garam, saya lihat ini sempat ada support kuat tadinya di 45.000 ya, tapi ini kan sudah tembus sehingga berpotensi menuju ke support berikutnya ada di sekitar 42.250 sampai dengan 41.000 ya. Ini untuk gudang garam, dengan resistensinya itu ada di sekitar 45.100. Oke, support dan resisten untuk gudang garam begitu ya. Dengan terlihat masih akan ada koreksi begitu ya, lebih lanjut view dari Pak Al-Fatih. Lantas untuk kedua saham ini, strategi yang cukup tepat mungkin bisa disarankan Pak Al-Fatih kepada pemirsa bagaimana, terutama bagi mereka yang mungkin sudah memiliki posisi di harga-harga yang lebih tinggi? Ya,
apa namanya, kalau kita lihat misalnya gudang garam ya, Ya. ini adalah resistance yang kalau kita lihat dari pola-pola sejak Maret yang lalu ya. Jadi di level-level ini seringkali apa namanya, gudang garam itu level tadi ya, level tertinggi tadi ya, di hampir 50.000 itu ada sekitar 4 atau 5 kali harga mendekati itu kemudian turun lagi. Jadi kayaknya market melihat bahwa level-level itu sudah harga-harga terlalu tinggi. Memang ada sekali di bulan Agustus ya sempat mencapai 54.000 gitu ya, hampir 55.000 ya, tapi kemudian turun lagi. Jadi saya rasa kalau memang ada posisi di dekat 50.000 sebaiknya dijual aja ya, dan mungkin kalau di bawah 42.000 apa namanya, bisa dilakukan koleksi. Paling tidak kalau kita lihat pergerakan tahun terakhir ini untuk gudang garam di level-level itu harga yang cukup murah ya, relatif kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya sejak 2015 lah gitu ya. Oke, itu untuk gudang garam begitu ya view-nya. Jika Anda memang sudah memiliki posisi, pemirsa silakan saja. Mungkin bisa jadi acuan untuk Anda. Lantas untuk HM Sampurna yang sepertinya tidak bisa lepas dari tekanan begitu ya. Kita tahu ketidakpastian terkait cukai rokok juga membebani emiten ini. Dan ditambah dengan keputusan ini sendiri, HMSP akan lebih berat lagi atau tidak ini perjalanannya Pak Al-Fatih? Ya, kalau apa namanya, memang apa namanya, untuk berharap dia kembali ke arah 1.900 atau mungkin bahkan di atas 1.800 agak berat ya dalam kondisi sekarang ini. Tekanan jual ini mungkin bisa mendorong harganya tadi ya ke sekitar 1.600, bahkan mungkin ke sekitar 14.50 ya. Nah, kalau di bawah 1.600 sih mungkin udah boleh mulai dikoleksi ya, tapi yang punya harga-harga di atas sebaiknya mungkin kalau misalnya apa namanya terjadi kenaikan lagi, bisa dipertimbangkan kalau di atas 18.50 untuk mengurangi portofolionya. Oke, jadi itu saran yang diberikan begitu. Ini semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rian di Bogor ini yang sudah masuk tadi. Pak Al-Fatih menanyakan HM Sampurna sudah punya di 2.400, gudang garam sudah punya di 44.000, cut loss ataupun hold. Semoga tadi view dari Pak Al-Fatih juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Pak Al-Fatih, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Masih banyak yang ingin saya tanyakan. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. IDX Second Session Closing akan segera kembali.